Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita memasuki pertemuan keempat, gimana proses pembelajaran kita ini sudah mau akhir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita pagi ini diberikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran apa yang seharusnya kalian pelajari hari ini ya. Nah, baiklah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, alhamdulillah semua masuk semua ya. Ya alhamdulillah. Nah, baiklah, pembelajaran kita hari ini itu bertemakan hidup tenang dengan berperilaku jujur. Kalian sudah pasti tahu kan apa itu jujur. Nah, kita di sini akan membahas apa itu jujur, pengertian dari jujur, hikmah berkata jujur, macam-macam jujur, dan petaka jujur, petaka dari berbohong, maksud Ibu salah tadi tuh. Jadi kita itu 5 itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baiklah, untuk Ibu akan menjelaskan poin-poin penting dalam pelajaran Ibu hari ini. Kemudian nanti Ibu minta untuk kalian menyimpulkan di akhir pembelajaran. Bismillah. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita. Sekarang kita memasuki materi bab 2. Tema hari ini adalah hidup tenang dengan berperilaku jujur. Nah, anak-anak, adapun pengertian dari perilaku jujur. Pentingnya berperilaku jujur itu adalah kita bisa lebih baik, pola pikir kita itu bisa kita arahkan, kita bisa menghindari hal-hal yang lain. Nah, jujur memiliki arti yaitu kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Untuk itu, kalau kita sedang berbicara, maka kita bukan hanya sekedar berbicara, melainkan kita perlu memasukkan ke dalam tindakan. Artinya kita berkata, namun apa yang kita katakan itulah yang kita akan perbuat. Nah, jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka itu dikatakan benar atau jujur. Sebaliknya, kalau itu tidak benar, maka itu tidak bisa dikatakan benar. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku baik, baik itu dalam ucapan, perbuatan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersama kamu dengan orang-orang yang benar. Surah Quran surah At-Taubah ayat 9. Nah, kejujuran itu ada pada ucapan ataupun perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu saja harus sesuai dengan kata hatinya dia, apa yang ada dalam batinnya. Misalnya nih, contohnya temanmu mau mengambil sesuatu barang temanmu, tapi contohnya nih, kalau kamu berpikir atau batinmu mengatakan saya tidak akan melakukan hal itu, contohnya mencuri. Kalau kamu berbicara bahwasanya kamu tidak mau mencuri, maka kamu tentu memasukkan ke dalam tindakanmu benar-benar kamu menjauhi hal tersebut. Jangan sampai kamu mengatakan saya tidak mencuri tapi kamu melakukan. Nah, itu kan salah. Itu namanya kita tidak jujur. Batin kita ini tidak jujur. Apa
apa yang ada dalam batin kita dan apa yang perbuatan kita itu tidak sesuai, maka itu yang disebut dengan ketidakjujuran. Nah, demikian juga seorang yang munafik tidaklah dikatakan seorang yang jujur, karena hanya bentuknya saja yang kelihatan bahwa dia hanya bertauhid, padahal hatinya enggak, maka itu disebut dengan orang yang munafik. Nah, anak-anak hati-hati, hal kecil seperti ini saja itu besar dosanya kalau kita melakukan ini. Maka dari itu ibu berharap kalian semua, anak-anak ibu, bisa mengerti, membedakan mana yang harus kalian lakukan, mana yang harus kalian tinggalkan. Contohnya saja ini, perbuatan kita, ucapan kita itu perlu ada nyata, asli dan real, tidak ada unsur-unsur kebohongan, dusta atau yang lain, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini akan membuahkan hasil yang baik. Nah, di sini ada pun ciri-ciri orang munafik, ada 3. Yang pertama, apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila ia berkata, dusta. Apabila ia diberi kepercayaan, berkhianat. Nah, itulah ciri-ciri seorang yang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkar, dan yang terakhir, apabila ia diberikan kepercayaan maka dia berkhianat. Nah, inilah 3 ciri-ciri orang yang munafik. Dari ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah, banyak kan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saja nih, teman kita bisa tuh, bukan maksud dalam hal kecil nih, misalnya saja dia diberikan amanah oleh gurunya, tolong kasih tahu temanmu bahwa uangnya segini, harus ngumpul iuran segini. Nah, ternyata yang dia sampaikan itu lebih dari apa yang yang ibunya berikan, kasih tahukan ke dia. Misalnya ibunya meminta iuran kan 50.000. Nah, temannya ini menyampaikan bahwasanya ibunya ini meminta 60.000, berarti kan sudah berbohong. Itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang berdusta. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau kejadian yang ada gitu. Nah, untuk itu anak-anak, kita semasih belum terlambat untuk kita bisa memperbaiki itu semua. Waktu masih banyak, masih panjang, dan kalian harus belajar untuk hal itu. Jangan dianggap sepele, karena ini akan berdampak buruk terhadap orang yang melakukan tersebut. Kalau kita selalu berbohong, kita tidak bisa itu lemahnya keimanan kita, dan kesempurnaan jiwa dan raga kita itu tidak ada. Karena itu ketidakjujuran itu tidak nampak dalam diri kita. Maka mulai sekarang ibu berharap kalian itu lebih semangat belajar, semakin mencari tahu hal-hal yang perlu kalian hindari, hal-hal yang perlu kalian perbaiki, biar kedepannya bisa lebih baik, biar terlatih untuk menuju kehidupan dunia luar. Karena dunia luar dengan bangku sekolah itu sangat berbeda. Kalau di bangku sekolah itu ya paling kalian bermasalah cuma karena hal-hal, sedangkan kalau dunia luar, disitulah problema-problema banyak yang bakal terjadi kepada kalian. Ya, contohnya ini salah satu bakal kalian dapati adalah ketika bekerja, di mana pekerjaan kalian ini akan menuntut sesuatu, yaitu tanggung jawab dan kejujuran. Nah, perihal ini kalau kalian tidak menanamkan dari sekarang, maka itu sulit untuk kalian lakukan ketika kalian sedang bekerja. Itu kenapa hal-hal yang seperti ini perlu kalian pelajari dari sekarang, bukan di saat kalian memasuki dunia luar, dunia bebas, karena itu akan sulit kalian pelajari. Karena hal-hal seperti ini pondasinya adalah keyakinan, komitmen, pendirian, dan suatu prinsip yang kita pegang, bahwasanya apapun yang kita lakukan kita harus jujur. Nah, dengan prinsip inilah kita bisa berpegang teguh. Nah, apabila kita melakukan sesuatu, kita harus jujur, hati, ucapan dan tindakan harus sama. Nah, dengan demikian, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita itu bakal berjalan dengan baik, meskipun nanti ada masalah-masalah yang itu hanya akan itu kata hanya sebagai hiasan hidup kita, agar
kita lebih bisa bersabar lagi, lebih bisa semangat lagi dalam bekerja ataupun yang lain. Contohnya ya banyak hal. Dalam pertemanan harus ada selalu kejujuran, jangan sampai tertutupnya itu boleh kalau hal-hal yang menyangkut tidak seharusnya orang lain tahu, akan tetapi kalau yang namanya kehidupan sosial, kalian harus bisa bersosialisasi dengan baik, berperilaku yang baik, berkata yang baik, yang jujur, sehingga orang-orang juga yakin, percaya sama kalian kalau kalian ternyata mampu, bisa dipercaya gitu. Nah, yang kedua itu adalah keutamaan berperilaku jujur. Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk bisa selalu berkata jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia di mana hal ini akan mengarahkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan inilah yang akan mengarahkan kita ke jalannya Allah, menuju surganya Allah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa orang tersebut kepada kebaikan, dan kebaikan itulah akan membawa orang tersebut ke dalam surganya Allah. Nah, inilah anak-anak pentingnya kita berkata jujur, karena dari perkataan jujur kita ini saja itu akan menghadiahkan pahala, yaitu surganya Allah. Jangan kalian terpengaruh oleh kata-kata orang jujur itu bakal tertindas, orang jujur itu tidak akan pernah bisa meningkat, orang jujur, jangan. Karena masa mau dibeli oleh manusia, sedangkan Allah aja memiliki sifat yang jujur. Saking saking besarnya derajat orang yang memiliki sifat yang jujur, karena Allah saja itu memiliki sifat jujur. Itu artinya jujur itu merupakan salah satu sifat yang paling baik dan paling mulia, karena itu Allah saja memilikinya. Nah, bagaimana agar kita bisa mulia? Yaitu dengan menerapkan sikap yang jujur, berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki kehidupan yang nyaman, tentram, dan lain-lain, sehingga kita tidak yang namanya problema kehidupan itu tentu pasti ada. Itu adalah ujian dari Allah, bagaimana agar kita kuat, agar kita lebih semangat, lebih bersabar, dan bisa menikmati proses-proses yang Allah berikan kepada kita. Nah, hikmah berkata jujur selain mendapatkan surga Allah itu kan di yaumul akhirat. Nah, selama kita hidup itu diberikan pekerjaan, dimudahkan segala urusan kita, pekerjaan apapun itu, semasa itu dalam kebaikan, itu akan dipermudah oleh Allah. Dan sesama manusia itu akan saling menghargai, saling membantu, saling tolong menolong. Ya, dari sifat kejujuran inilah menimbulkan rasa empati yang besar terhadap sesama. Nah, untuk itu kita harus lebih semangat, lebih bijaksana dalam bertindak, agar orang lain itu bisa mendapatkan contoh dari kita, sebagaimana Nabi adalah sebaik-baik contoh, dan kita mencontohi apa yang Nabi lakukan selama beliau hidup. Nah, kita itu jangan mau dicontoh dengan kita melakukan perbuatan yang jelek, tapi nauzubillah min dzalik, berusahalah kalian menjadi contoh yang baik buat teman-teman yang lain, lingkungan sekitar, apalagi untuk keluarga. Nah, dari ini anak-anak, Ibu sangat menganjurkan kepada kalian untuk bisa selalu bersosialisasi. Dari bersosialisasi ini kalian bakal dapat pelajaran atau pengalaman selama kalian ada. Karena dengan bersosialisasi itu, jaringan sosial itu akan berkembang, akan lebih baik. Nah, dalam bersosialisasi itu juga ya perlu kejujuran. Karena dibentuk kita sebagai manusia yang sosial itu sangat kerap kejujuran itu dalam sikap kita, sangat erat hubungan dengan sikap. Itu kenapa kita tidak boleh bersikap semena-mena ataupun yang lain. Dari kata-kata saja, kalau kita berkata yang tidak itu akan memperhambat jaringan kita kepada sesama. Nah, di sini selanjutnya yaitu macam-macam kejujuran. Kejujuran itu ada 3 macam. Yang pertama jujur dalam niat, terus jujur dalam perbuatan, dan terus jujur dalam berbicara, berkata gitu. Nah, jujur dalam niat ini dimana apabila motivasi bagi setiap gerak langkah seseorang dalam rangka menanti perintah Allah dan ingin mencapai Allah. Jujur sesungguhnya berbeda dengan berpura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas. Nah, hal ini akan mempengaruhi diri kita. Misalnya nih,
kita niatnya itu kan pengennya tapi itu tidak sesuai dengan niat yang kita lakukan. Nah, hal ini misalnya kita ingin bersedekah, niatnya apa ya, niatnya itu ibadah, tapi kita melakukannya itu tidak ikhlas. Nah, itu bentuk ketidakjujuran, ketidaksesuaian dengan niat kita. Nah, terus yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Begini, maksud dari jujur dalam ucapan ini adalah memberitakan sesuatu sesuai dengan yang pasti, yang nyata. Misalnya berita kejadian. Apabila kejadian yang terjadi kalian lihat, kalian saksikan sendiri, kan itu pasti kalian tahu, oh ternyata kejadiannya seperti ini. Apabila itu nyata, maka apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat, itulah yang akan kalian sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai apa yang kalian sampaikan kepada orang lain itu tidak sesuai. Nah, itu namanya tidak jujur dalam ucapan. Terus yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Ini kesimpulan dari kedua macam-macam kejujuran. Jujur dalam perbuatan itu adalah seimbang, apa yang diniatkan lalu kita ucapkan, yang terakhir kita masukkan ke dalam tindakan. Dalam hal ini contohnya adalah apa yang Allah perintahkan kita niatkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Nah, itu merupakan salah satu sifat kejujuran akan perbuatan yang kita miliki. Untuk itu merealisasikan suatu kejujuran, baik itu dalam hati, perkataan maupun jujur dalam perbuatan, itu sangat-sangat membutuhkan kesungguhan dari dalam hati. Ada kalanya kehendak untuk jujur itu lemah, ada kalanya kekuatan jujur dalam hati kita itu kuat. Itu kenapa kita sangat-sangat penting untuk bisa belajar dari lingkungan sekitar dan yang lain, sehingga kita terbiasa untuk berkata jujur. Orang kalau sudah terbiasa untuk selalu berjujur dan yang lain-lain, dia akan merasa takut atau gelisah apabila seketika atau sewaktu-waktu dia melakukan kebohongan. Itu akan merasa takut, gelisah, karena kan awalnya dia tuh selalu jujur, selalu berkata benar apa adanya. Ketika dihadapkan suatu keadaan, dia berbohong. Nah, dari hal kecil ini, dari kebohongan satu ini saja bisa membuatnya tidak bisa tidur tenang, merasa galau, takut akan apa yang dia lakukan itu berdampak dan kembali kepada dirinya. Itulah rasa was-was apabila kita sering yang awalnya kita terbiasa jujur tapi melakukan suatu kebohongan. Nah, yang keempat itu adalah petaka kebohongan. Nah, apabila kita sering berbohong, maka imbasnya akan nyata kepada kita. Contohnya nih, kalau kita membiasakan selalu berbohong, dan berbohong itu sempitnya rezeki, kurangnya teman, tidak adanya kemudahan dalam berbuat apapun, sulitnya dapat pertolongan dari dari teman-teman yang lain ataupun yang lain, karena yaitu orang berpikir, orang sudah mengetahui kalau kamu tuh suka berbohong. Nah, dari ketidakjujuranmu ini berakibat berimbas kepada orang lain tidak akan mempercayaimu lagi. Jangankan manusia, Allah aja yang maha pemaaf itu, apabila kita selalu itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sulitnya rezeki, tertutupnya pintu kebaikan untuk kita, jarak hubungan kita tidak bagus antar sesama, itu dampak atau petaka dari suatu kebohongan. Kebohongan juga atau ketidakjujuran yang selalu kita lakukan itu akan berakibat adanya petaka-petaka yang akan hadir kepada kita. Maksudnya itu buah dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu akan berimbas kepada kita. Nah, itu kenapa ibu berharap kepada kalian untuk berhati-hati. Memang jujur itu salah satu sifat yang sekecil saja orang yang bisa memiliki itu. Hampir sebagian orang itu tidak dia tahu jujur itu sangatlah utama. Maksudnya memiliki keutamaan yang baik, akan tetapi rasa jujur ini tuh bisa diibaratkan itu orang lebih banyak meninggalkan daripada melakukan, karena memang kadang kejujuran itu ada sebab-sebab yang datang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kan kita sudah jujur nih, orang itu pasti, tapi masih saja ada kendala, orang itu mempercayai kita padahal kan kita sudah berkata jujur. Nah, itu memang banyak kejadian di masyarakat. Nah, itu kenapa kita harus bisa lebih baik, berpikir cermat.
Jangan hanya karena hal itu saja, satu itu saja membuat kita berhenti untuk berkata jujur. Kalau kita semuanya itu pasti akan mudah apabila kita selalu menerapkan dan memberikan contoh. Sesungguhnya kalau memang kita itu adalah selalu berkata jujur apa adanya gitu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, di sini sesuai yang difirmankan, artinya barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia itu akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu. Kemudian setiap orang akan diberikan balasan atas perbuatannya. Nah, itulah arti dari ayat yang menjelaskan bahwa kalau kita berbohong, maka di yaumul akhir nanti apa yang kita hianati itu akan datang pada kita. Itu yang akan membawa kita balasan sempurnanya perbuatan kita itu adalah di yaumul akhir kelak. Nah, yang terakhir adalah hikmahnya berperilaku jujur. Yang pertama adalah perasaan enak, damai, tenang. Yang kedua, selalu diberikan kemudahan. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya yang akan menghampiri kita. Terus yang keempat, dijamin masuk surga. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Nah, begitu besar bukan kalau kita berperilaku jujur, damai, tentram. Karena itu dengan kita sering-sering menerapkan jujur, membiasakan, maka itu akan berdampak baik pada diri kita sendiri. Karena sudah dijelaskan artinya tadi, jujur merupakan sikap atau akhlak yang paling mulia, di mana akhlak ini akan membawa kebaikan, dan kebaikan inilah yang akan membawa ke jalan kebaikan yang menuju surga. Nah, dari hal ini, dari pengertian ini sudah dijelaskan bahwa sikap jujur itu sangatlah penting, bahkan utama. Allah aja sangat mencintai orang-orang yang berkata jujur. Karena tidak semua orang mampu berkata jujur. Tidak semua orang itu mau mengapresiasikan kejujuran itu ke dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, baiklah, itulah pengertian dari kejujuran, mulai dari pengertian sampai hikmah dari pengertian. Ibu berharap anak-anak bisa menerimanya, bisa mempelajarinya, bisa merenungkan ketika kembali ke rumah. Renungkan saja dulu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian selama ini kerjakan. Kalau itu salah, masih sering itu ditinggalkan, sedikit ditinggalkan, diperbaiki sehingga kalian itu bisa dapat kemudahan menuju dunia luar, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dimudahkan dalam segala urusan. Itulah pentingnya kenapa kita untuk selalu berperilaku jujur. Karena jujur itu tidak ada orang jujur itu sia-sia. Pasti orang yang jujur itu akan mendapat apa yang diharapkannya, meskipun tidak langsung diberikan oleh Allah apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan. Karena Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kita sebagai hamba, sebagai umat harus belajar memperbaiki, membenahi diri sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya kita menanamkan perilaku jujur itu ke dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa dicontoh oleh orang dengan sikap itu. Dengan kita selalu berperilaku jujur, berkata yang jujur, berkata yang bijak, bertindak yang baik dan bijak, itu orang itu akan senang kepada kita. Dari kesenangan orang itulah tersenyumlah Allah yang akan mempermudahkan jalan kita menuju kebaikan. Dibukakannya kita pintu rezeki, pintu kebaikan-kebaikan yang lain dibuka. Itu karena kita menanamkan sikap jujur, dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Jangan karena kamu jujur sekali, orang lain itu tidak langsung percaya. Karena kejujuran itu kan tidak semua orang bisa mempercayai. Jujur itu merupakan juga suatu proses. Bukan orang kita ngomong apa adanya terus orang langsung enggak kayak gitu. Memang ada sebagian orang itu kalau langsung jujur langsung dipercaya, tapi terkadang kalau kita menemui orang yang selama ini suka dibohongi, maka dia itu adalah salah satu tantangan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita meyakinkan dia bahwa kita dengan yang lain itu tidak semuanya sama. Memang tadi ibu sudah menjelaskan bahwa sifat jujur itu sangat terkadang kuat dan terkadang dia bisa melemah. Jadi ibu berharap semuanya bisa lebih baik, bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan menanamkan sifat-sifat kejujuran ke dalam diri kita masing-masing.
Nah, alhamdulillah waktu kita pembelajaran kita ternyata sudah mau selesai. Ibu berharap hari ini pembelajaran ini kalian bisa mendapatkan hikmahnya, petik pelajaran apa yang perlu kalian ambil, terus kalian bisa mengapresiasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bisa mempelajari semuanya dengan baik. Nah, dengan adanya sifat jujur ini, semoga kalian dimudahkan dalam belajar, menuntut yang mau kuliah yang mau kerja, semoga selalu dimudahkan dan selalu dibukakan pintu kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, sekian materi ibu hari ini. Ibu mohon maaf apabila perkataan ibu ada yang keliru atau salah atau yang lain. Ibu berharap kita semua sama-sama saling memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita usaikan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi